Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman Zikra dengan NIM 211 011 6001. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari reportase UMKM yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, kita naik ke slide selanjutnya. Nah, ini saya akan membacakan sekilas profil UMKM yang saya wawancarai. UMKM ini bernama Kings Parfum yang bergerak di bidang parfum refill. UMKM ini didirikan oleh Haji Salim. Nah, ini Haji Salim ya. Pada tahun 2018, tepatnya setelah dia lulus kuliah di depan halaman rumahnya sendiri. Jadi rumahnya itu cukup besar halamannya, jadi bisa dibangun sebuah kios yang menjual parfum refillan. Nah, UMKM ini menjual berbagai jenis bibit parfum dengan kualitas-kualitas yang tak kalah oke dengan parfum-parfum terkenal. Nah, parfumnya ini bisa tahan sekitar 6 sampai 8 jam dengan harga cuma dari 15.000 sampai 150.000 aja. Nah, pokoknya wajib banget di UMKM ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kondisi UMKM-nya sendiri. Nah, UMKM ini didirikan dengan menggunakan modal pribadi sebesar 25 juta tanpa bantuan dari lembaga keuangan apapun. Jadi, Haji Salim ini dimodali oleh orang tuanya sendiri sebesar 25 juta dari awal dia lulus kuliah untuk membangun usaha. Orang tuanya itu memberikan kebebasan Haji Salim untuk membangun usaha atau UMKM apapun, namun Haji Salim sendiri memilih untuk mendirikan sebuah bisnis atau sebuah UMKM parfum refillan. Nah, penghasilan UMKM ini mencapai 300.000 sampai 500.000 sehari tergantung banyak dikitnya pengunjung dan berapa kuantiti barang yang dibeli oleh setiap pengunjung. Nah, sekecil-kecilnya tapi 300. Nah, jadi karena 300-500.000 masuknya ke usaha mikro. Oke. Haji Salim tidak pernah menggunakan pembiayaan dari lembaga manapun karena belum ada lembaga yang menawarkan pembiayaan pada UMKM ini. Haji Salim melakukan aktivitas belanja untuk satunya setiap seminggu sekali tergantung kondisi stok yang tersedia dan tergantung update terbaru dunia parfum. Jadi beliau ini melakukan belanja kalau lagi ada bibit parfum yang sekiranya lagi hype, lagi ramai di pasaran baru beliau belanja. Atau kalau stok parfum di kiosnya udah mulai menipis baru beliau belanja. Gimana cara beliau eh, melihat kalau parfum ini akan hype ke depannya atau enggak? Jadi beliau melakukan survei jika ada satu orang atau lebih dari 3 orang yang menanyakan bibit parfum tersebut, berarti parfum tersebut sedang ramai digunakan di pasaran. Nah, jika sudah ada hasil seperti itu, maka beliau akan belanja bibit parfum yang sedang banyak dicari oleh orang. Nah, ini hasil analisisnya. Saya akan menggunakan hasil analisis berdasarkan analisis SWOT. Analisis SWOT. Nah, jadi SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, lalu kita mulai dari strength. Apa itu strength? Strength itu kekuatan dari UMKM ini. Yang pertama, barang toko parfum Haji Salim atau Kings Parfum tadi itu barangnya up to date. Jadi, kalian mencari parfum apapun, nyari wangi kayak gimana, Haji Salim bisa merekomendasikan sesuai dengan selera kalian. Nah, lalu selanjutnya apa kelebihan dari UMKM ini? Selanjutnya adalah sedikit persaingan. Karena kebetulan saya wawancara di daerah Semplak Bogor itu terhitung hanya 2 sampai 3 toko parfum refill termasuk toko refill Kings Parfum punya Haji Salim. Nah, untuk selanjutnya weakness, kelemahannya. Setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Nah, pertama kelemahannya adalah pembayarannya hanya via cash. Jadi Haji Salim ini hanya menerima pembayaran via cash karena tidak ada bank atau belum ada bank yang menawarkan seperti layanan kris atau debit kartu. Lalu kedua, kemasan yang kurang menarik. Jadi parfum Haji Salim ini hanya kemas dengan botol kaca polos sebagai kemasan dasarnya. Dan yang kedua, belum ada tote bag untuk atau kemasan semacam plastik yang menggambarkan identitas si Kings Parfum tersebut. Lalu selanjutnya ada opportunity. Yang pertama adalah memiliki rasa bisnis yang bagus. Perlu diketahui Haji Salim memiliki relasi bisnis seperti majelis-majelis pengajiannya, teman-temannya itu semua pebisnis yang bagus. Lalu yang kedua adalah toko yang terlihat dari jalan raya. Jadi tokonya ini benar-benar di pinggir jalan raya besar yang
kemungkinan terlihat oleh orang itu besar. Jadi dari arah manapun pasti terlihat tokonya. Nah, ini menjadi opportunity untuk usahanya Bang Salim. Lalu ada tantangannya, ada trade-nya. Nah, tantangannya apa? Bang Salim itu harus update sistem pembayaran dan juga melakukan promosi melalui media sosial agar menjangkau banyak pelanggan. Nah, selain itu kemasannya pun harus dibenahi agar tidak kalah dengan pesaing-pesaing yang lain jika mereka melakukan upgrade. Nah, kali ini saya mungkin akan menawarkan ke Bang Salim, kemarin pun pas wawancara sudah menawarkan rekomendasi lembaga keuangan syariah yang cocok untuk UMKM-nya Bang Salim apa. Nah, di sini kita akan menyarankan BMT KSPPS Nusantara di programnya yang program pembiayaan. Kenapa program pembiayaan? Karena UMKM ini butuh pembiayaan lebih untuk ekspansi cabang ataupun untuk menambah stok-stok yang ada di kiosnya sekarang supaya barang-barangnya lebih up to date lagi, lebih terbaru lagi, lebih banyak lagi variannya supaya customer juga tidak kehabisan bibit parfum. Nah, apa persyaratannya? Yang pertama adalah mengisi formulir permohonan anggota dan pembiayaan, lalu melengkapi berkas persyaratan pembiayaan. Yang ketiga adalah menjadi anggota mitra usaha, membuka rekening setoran pokok, bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan, lalu bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan. Nah, ini di awal ya. Nah, lalu saran dan kesimpulan untuk UMKM-nya Bang Salim. Yang pertama, saran dari saya untuk UMKM ini adalah sebaiknya UMKM ini mencoba produk pembiayaan dari AKMI terdekat agar usaha yang bisa lebih berkembang lagi dan juga sebaiknya metode pembayaran dari Kings Parfum ini bisa dibuat lebih bervariatif lagi. Contohnya menggunakan QRIS, terus menggunakan debit. Nah, jadi customer yang lagi nggak megang cash pun bisa tetap beli di Kings Parfum. Lalu kesimpulan dari UMKM reportase ini adalah UMKM tersebut merupakan UMKM jenis mikro dikarenakan pendapatan perharinya sebesar 300.000 sampai 500.000. Nah, UMKM ini juga merupakan UMKM mandiri yang menggunakan modal 100% modal pribadi tanpa ada suntikan dana dari pihak manapun. Sistem ini memiliki plus minus sendiri tergantung bagaimana sang owner menyikapinya. Kebetulan Bang Salim sampai saat ini belum menemukan kendala kalau modal yang dipakai adalah modal 100% punya pribadinya. Oke. Berikut presentasi yang saya lakukan dan hasil reportasenya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Fil Zikra pamit undur diri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.